Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN, perkenalkan nama saya Ferry Yudi Antonis Saputra. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Daljab LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 06 26 08 24 253. Saya adalah guru di SMP Negeri 16 Surabaya yang berlokasi di Jalan Mastrip Bukangin 1, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 8I dengan materi meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Atas bimbingan dan arahannya kami sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semangat. Sehat semuanya? Bahagia semuanya? Alhamdulillah. Baik, ini ketemu dengan anak-anak hebat di hari yang luar biasa. Semoga kita nanti diberikan oleh Allah kegiatan ini penuh dengan keberkahan dan kemudahan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu agar pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya minta tolong, kamu bisa doa ya? Oke. Maju sini, Bi. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Raditu billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, berdoa selesai. Saya ingin menyapa dan mengabsen anak-anakku semuanya yang pada kesempatan berbahagia ini. Akila Hanun Lestari, oke. Ardiansa Dwi Bagaskara, hadir. Baik. Ardian Alfiano, hadir. Luar biasa. Kamu udah sarapan? Oh, keberapa? Sarapan keberapa? 1. Baik. Aryani Khairunisa, baik. Bahagia? Oke. Arif Afandi Putra Rianto, bahagia? Oke. Aurel Yuke Valencia, ada? Bahagia? Kamu tertawa terus dari tadi ya, bahagia berarti ya. Kelvin Edward Putra Ediansa, bahagia? Oke, ini penting, Red. Dakaria Yuwanapta Fardiansa, hadir? Sehat? Bahagia? Oke. Damita Radia, hadir? Sehat? Bahagia? Masya Allah. Fadil Maulana Ibnu Zidan, hadir? Oh, namanya Ibnu Zidan. Zidan seperti pemain sepak bola, Zinedine Zidane. Oke. Raffi Atta Maulana, oke, yang mimpin doa tadi ya. Tepuk tangan tuh Raffi, keren. Ravelino Aulia Rizkia Putra, hadir ya? Mana?
Oke. Regina Varelia Sanela. Oke. Sheila Yulia Putri. Oke. Zahra Akila Ramadhani. Bahagia? Oke. Udah nangis wajahmu? Enggak ya? Zakia Fiona Putri Prasetyo. Sehat? Bahagia? Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ustadz Ferry akan membagikan lembar asesmen ini supaya mengetahui bagaimana kondisi pemahaman awal kalian. Ya, baik. Coba dibagi ya. Kita tolong dibagi. Oke. Ke belakang, belakang. Iya. Oke. Bisa belakang. Oke. Ya laki-laki minta tolong dibantu, Vi. Laki, Vi. Kurang ya? Tuh. Kurang itu ya? Oh, masih kurang? Ya, Vi. Oke. Anak-anak, silakan langsung dikerjakan. Ya. Nah, bagi semuanya. Oke, sip. Baik, anak-anak. Pemetaan awal ini, asesmen awal ini untuk memetakan kemampuan kalian, pengetahuan kalian terkait materi yang akan Ustadz Ferry sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Oke, silakan dikerjakan. Ya, ya gitu, diberi nama, diberi identitas supaya nanti tahu. Ya, dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian. Oke, nah itu jangan lupa identitasnya diisi ya. Dikerjakan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan pemahaman yang kamu ketahui dulu. Nanti kita akan detailkan lebih dalam, kita akan ulas lebih dalam, kita akan gali lebih dalam materi-materi yang kita bahas bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini. Waktunya sudah habis, dikumpulkan. Nah, yang perempuan mana tugasnya? Dikumpulkan. Berdiri, ayo. Oke, terima kasih. Terima kasih semua ya. Oke. Baik. Materi sebelumnya sudah tuntas ya. Kita akan melanjutkan materi kita bab 7 ya. Materi kita adalah berkaitan dengan rukun iman ya. Rukun iman itu merupakan salah satu hal harus yang kita pahami bersama-sama. Kita akan belajar ya rukun iman yang terkait dengan meyakini Nabi dan Rasulullah menjadi generasi digital yang berkarakter. Anak-anak hebat, kalian ini adalah the native digital. Apa rek? Native digital. Ulangi. Native digital. Itu kamu. Kamu adalah native digital yang pembuatannya di masa digital itu tumbuh kembang. Yang lahirnya ketika teknologi semakin luar biasa. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan pertemuan ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana memanai iman kepada Nabi dan Rasulullah, serta meyakini bahwasanya Allah mengutus para Nabi dan Rasul itu untuk menyampaikan wahyu to all humankind, untuk seluruh umat manusia, termasuk kita, termasuk saya. Ini, nanti kita akan mempelajari ini. Sekarang kita masuk pada pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Ya. Mengimani bahwasanya Nabi dan Rasul Allah itu adalah utusan Nabi, utusan Allah, mohon maaf. Nabi dan Rasul ini adalah utusan Allah. Yang mana Nabi dan Rasul itu diutus Allah untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk kepada umat manusia. Berapa? Ini yang harus kita pelajari nanti. Ini yang kita pelajari hari ini. Ya. Khususnya 25 Nabi dan Rasul, 5 Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Assalatu ala nabi, wassalatu ala rasul, anbiya'il mursalin, kulluhum mukramun, salawat
salawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul. Nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua Allah mulia. Yuk. Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Nuh, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Ibrahim, Khatimul Anbiya, Muhammad al-Mustafa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita tadi sudah mempelajari ini. Jumlah nabi dan Rasulullah itu ternyata banyak. Ada nabi, ada rasul. Nabi saja 124.000 nabi. Rasul 313 jumlahnya. Nah, apa perbedaan nabi dan rasul? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Nah, ini. Coba yang perempuan sekarang. Kamu, diri. Perbedaan nabi dan rasul. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, tetapi tidak menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Hop, kamu tunjuk temanmu. Ayo. Ini Bi. Kalau tadi itu nabi, sekarang kamu Rasul adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Tahu enggak perbedaan nabi dan rasul itu apa? Apa? Ya, apa? Kalau nabi itu dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu. Kalau rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Oke. Kalau nabi, dia menerima wahyu tapi untuk dirinya sendiri, tidak disampaikan untuk umatnya, ya. Tapi kalau rasul itu mendapatkan wahyu dan disampaikan kepada umatnya. Kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul pasti nabi. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Ya. Nah, di antara para nabi dan rasul itu ada yang mendapatkan gelar ulul azmi. Ustaz Heri flashback ya. Ustaz Heri flashback lagi ke belakang. Nah, ini yang Ustaz Heri sampaikan tadi. 124.000 nabi, 313 rasul, 25 nabi dan rasul yang wajib dihafalkan, dan 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Ada yang tahu enggak apa itu gelar ulul azmi? Ada yang tahu? Ulul azmi adalah gelar apa? Ayo. Ayo, gelar ulul azmi. Ah, ini loh. Siapa yang mau baca? Hah? Tara. Rara. Diri lah, tepuk tangan untuk Rara. Baca Ra. Kamu situ Ra. Naik. Nah, keras. Nabi dan Rasul ulul azmi. Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Nabi dan Rasul ulul azmi adalah nabi yang memiliki keteguhan, kesabaran, dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi ujian dan tantangan yang sangat berat. Enggak sembarang nabi mendapatkan gelar ini. Hanya nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ini hanya ada 5. Ada berapa, Lek? 5. Ada yang tahu? Yang disingkat apa? Nimim. Kita baca buka bareng-bareng ya. Oke. Ini adalah segorong ini aja. Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua? Nabi Ibrahim. Yang ketiga? Nabi Musa. Yang keempat? Nabi Isa. Yang kelima? Nabi Muhammad. 5 nabi ini itu keteguhannya luar biasa.
Kesabarannya luar biasa. Kesabaran dan ketabahannya, keteguhannya di atas rata-rata. Makanya mendapatkan gelar apa? Ulul azmi. Ini disingkat diambil dari nama depannya N-I-M-I-M. Nimim. N-I-M-I-M. Nimim. Berdasarkan dalil yang ada dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Oke, Vi. Baca, Vi. Keras, Vi. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idni wa sirajan munira. Wahai para nabi, tidaklah kami utus kamu sebagai saksi, syahidan, wa mubassyira wa nadhira, pemberi berita gembira dan pemberi peringatan, ya, wada'ian, dan sebagai juru dakwah. Ini 4 tugas nabi dan rasul yang diutus oleh Allah mulai dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Tugasnya itu sebagai saksi bagi umatnya, pembawa berita gembira, pemberi peringatan dan juru dakwah kepada seluruh umat manusia. Masya Allah. Ada yang tahu enggak maksudnya pembawa gembira ini seperti apa, Ki? Pemberi kabar gembira itu siapa? Umat manusia yang bertakwa, yang beriman. Kalau tidak bertakwa, tidak beriman, diberi berita apa? Peringatan. Wa nadhira. Nek kamu beriman, bertakwa kepada Allah, mengikuti seruan-seruan Nabi dan Rasul, maka akan diberikan berita gembira, surga. Tapi nek bangkang, nggak taat, ya, akan diberi peringatan. Nanti, Rek, Nabi Muhammad itu akan menunggu kita di depan pintu surga. Umat Nabi Muhammad, merini. Nabi Muhammad itu Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, akan menanti kita, menunggu kita. Tidak akan menggeserkan kakinya, tidak akan menggerakkan tubuhnya sebelum seluruh umat manusia yang di dalam hatinya meskipun sebesar biji sawi, tapi di dalam hatinya pernah ada terucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka akan ditunggu, Vi. Seperti Raffi tadi, cenguk ini. Dienteni, ayo mburene. Aku nang rokok dulu tak enteni, dienteni. Nek wis mari nang rokok ditunggu masuk surga. Saya doakan semuanya masuk surganya Allah. Nah, ini masalah. Tepuk tangan untuk Raffi, silakan duduk. Nah, kewajiban umat Islam terhadap Nabi dan Rasul, meyakini dengan penuh keyakinan 25 Nabi dan Rasul itu wajib kita hafalkan, wajib kita pahami ceritanya, karakteristiknya, ya, perangainya, kehidupan umatnya. Coba ada Nabi yang umatnya itu suka sesama jenis. Nabi siapa? Nabi Lut. Loh, itu kita yakini dengan penuh keyakinan. Ada itu menghormati dan mencintai, meneladani akhlak dan perilaku, membaca dan mempelajari kisah hidup Nabi dan Rasul. Ini kewajiban kita sebagai umat Islam. Artinya, Rek, kaum pelangi LGBT sejak Nabi Lut sudah ada. Kaum pelangi. Makanya kalau ada, ya, kalau ada orang-orang yang sedikit melambai, yang perempuan koyok laki-laki, yang laki-laki koyok perempuan, jangan dibully. Tidak boleh, ya. Diingatkan, hei kamu laki-laki, hei kamu perempuan, jangan sampai seperti kaumnya Nabi Lut. Nih, nah anak-anak, setelah kita belajar tentang para nabi, setelah kita benar-benar menikmati bagaimana ceritanya, Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, dan seterusnya itu masa lalu. Tetapi
Masa lalu kita gunakan sebagai pedoman kehidupan, kita ambil ibrah kehidupannya. Sekarang kita apa ini, Pak? Selamat datang di masa depan. Bagaimana kita mengkaitkan keimanan kita, perilaku Nabi dan Rasul kita yang sifatnya fatona, amanah, sedik, tablek, cerdas, bertanggung jawab, jujur, amanah, menyampaikan kebenaran. Itu kita bawa ke masa depan hari ini. Bagaimana kita meniru sifat tanggung jawabnya, kejujurannya, akhlaknya, perangainya. Welcome to the future. Bagaimana kita meyakini Nabi dan Rasul Allah dan menjadi generasi digital yang berkarakter. Menjadi generasi yang moderasi. Kita lihat bareng-bareng ya. This is future. Kehidupan hari ini tidak bisa lepas dari teknologi. Kamu perhatikan, kamu nanti akan hidup di serba digital. This is your world. This is your future. You will live in it. Kamu akan hidup di dalamnya. Berbasis Android, berbasis teknologi. Karena kamu adalah generasi digital. Tumbuh kembang menjadi generasi digital yang berkarakter. Jadi apapun kalian di masa depan, jadi dokter, sains, ilmuwan, inventor, semua ini adalah dunia. Tapi harus kamu masukkan nilai-nilai karakter, sifat, sikap para nabi dan rasul. Fatona, amanah, sedik, tablek, dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, menjadikan negara kita baldatun, thayyibatun, warobun ghafur. Semua teknologi ini adalah digital. Bagaimana kita menjadi dokter yang senantiasa berorientasi untuk menghadapkan ridho Allah semata. Kecerdasan kita harus kita gunakan untuk kemaslahatan manusia. Otak. Atau dalam sebuah ekosistem, seolah-olah kita kembali ke masa lalu. Bangun tidur sampai tidur lagi akan terkoneksi dengan digitalisasi. Kamu adalah generasi digital yang harus berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Islami. Tanamkan dalam kehidupan kita sikap, sifat yang pernah dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Nah, ini teknologi di era digital berkembang pesat sekali, ya. Dimana pada hari ini muncul begitu banyak aplikasi yang hadir. Contoh, Bluetooth, Facebook, YouTube,
apa ini? Apple, Tesla, AI, Android. Kamu hidup di zaman ini sayang. Bagaimana kita menjadi generasi yang berkarakter, generasi moderasi, ya, yang berkarakter sesuai dengan akhlak yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana kita menjadi pengguna media sosial yang cerdas. Ini hati-hati, jangan sampai menjadi malas, kontraproduktif. Ya, pilih pergunakan dengan sebaik mungkin teknologi-teknologi yang ada di sekitar kita. Nah, relevansi iman kepada Nabi dan Rasul dengan generasi digital. Anak-anak hebat, kamu tadi lihat tontonan film yang pertama, itu duniamu nanti. Bukan dunianya Ustadz Ferry, bukan. Bukan dunianya Bapak Ibu, bukan. But your world. Lah, kamu karena hidup di mana teknologi itu berkembang pesat tanpa ada batasan, maka kamu harus memiliki moral. Menjadikan Nabi dan Rasul sebagai panduan untuk memilah konten digital yang bermanfaat dan bernilai positif. Jangan sampai terpapar namanya brain root atau konten-konten yang receh yang tidak ada guna. Penggunaan teknologi untuk kebaikan, menyebarkan dakwah kebaikan dan ilmu pengetahuan melalui media digital seperti media sosial dan aplikasi pendidikan. Ini sekarang tugas. Coba saya minta tolong beri, kita akan bagi menjadi 4 kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan berhitung 1 sampai 4. Berhitung. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wes, yang satu berdiri. Yang satu berdiri sebelah sini. Bikin lingkaran, langsung. 2 sini. Bikin lingkaran. 3 di sana, 4 di sana. Ayo langsung. Ayo. Melingkar. Satu mana? Satu. Maju. Sini. Loh iya, ayo berbau. Ayo. Udah ya? Oke, sekarang perhatikan Bapak. Yang lainnya diam. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 1 membuat ini. Kelompok 2 membuat ini. Kelompok 3 membuat ini. Kelompok 4 buat ini. Jelas? Paham? Silakan kembali. Nanti setelah tak kasih waktu kurang lebih 30 menitan. 20 sampai 30 menit, setelah itu kalian kembali untuk presentasi. Jelas? Jelas ya? Silakan kerjakan. Ayo, kerjakan. Ayo, silakan kembali ke kelompoknya, kerjakan sesuai dengan ini. Ya, ucapannya para nabi itu tidak pernah bohong. Artinya apa? Tidak boleh ada ujaran kebencian, tidak boleh ada hoak. Ternyata hoak dulu itu sudah ada. Nabi palsu, ya, hadis palsu. Oh, itu hoak juga. Sehingga orang banyak tertipu. Dikatakan sebagai contoh dari nabi, padahal bukan contoh dari nabi. Itu hoak. Dalam istilah kekinian di dunia digital lah. Bagaimana kalian mendesain di media Canva ini menjadi alat media untuk syiar dakwah, melakukan kegiatan membuat konten itu merupakan jiwa kalian, anak-anak muda, mengambil karakter para nabi dan rasul, sifatnya, sikapnya, diaktualisasikan, dinarasikan dalam konten Canva, lalu diunggah di media sosial, di Facebook kan, di Instagram kan, itu
menjadi menarik karena itu dunia dibarengi dengan sikap bertanggung jawab. Makanya kalau kamu posting harus bertanggung jawab. Kalau enggak, yang baik karena orang akan membaca postinganmu dan mengikuti postinganmu. Jelas? Oke, bagaimana hasilnya? Ah, ini bagus. Lanjutkan. Tepuk tangan, keren sih. Lanjutkan. Baik, Masya Allah. Sudah selesai semuanya? Baik, nanti kalau waktunya tidak mencukupi untuk presentasi, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan, tidak apa-apa ya. Tapi pada kesempatan hari ini, kita presentasi dulu. Kelompoknya Damita sudah selesai? Sudah. Oke, silakan maju Damita. Baik, ini. Ini adalah hasil karya dari kelompoknya Damita. Silakan Damita. Oke, pakai ini? Boleh? Nggak usah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang nama-nama 25 nabi, hasil karya teman-teman kelompok saya dan saya. Terus? Yang pertama ada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua ada Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga ada Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat ada Nabi Hud alaihissalam. Yang kelima Nabi Saleh alaihissalam. Yang keenam Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketujuh Nabi Lut alaihissalam. Terus yang ke-8 Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Oke, tepuk tangan, luar biasa. Ini nanti presentasinya silakan di print lalu ditempel di kelasnya ya, supaya nanti kita tahu nama-nama nabi kita, dan ini harus disebutkan secara berurutan karena berkaitan dengan masa pengutusan. Jelas? Jelas. Terima kasih Damita. Selagi tepuk tangan untuk Damita dan kelompoknya. Oke. Selanjutnya siapa yang sudah siap? Oke, makasih Damita. Oke. Selanjutnya Devi. Oke Devi. Masih Dev. Ya. Ulul Azmi. Allah Subhanahu wa taala membedakan derajat para nabi dan rasul di antara para nabi dan rasul Allah. Ada yang memiliki derajat yang disebut dengan ulul azmi. Rasul ulul azmi berarti rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya. Berikut nama nabi dan contoh keteladannya. Nabi Nuh alaihissalam memiliki kesabaran dalam berdakwah kepada kaumnya. Meskipun tidak banyak yang mengikuti dakwanya, Nabi Nuh alaihissalam tetap berdakwah mengajak kaumnya beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal di atas gunung, beliau mendapat banyak ejekan dari kaumnya, tapi tetap sabar, tabah, dan teguh hati dalam menjalankan perintah itu. Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. ya, Memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menjalani hukuman Raja Namrud sebagai akibat dari dakwah yang dilakukan. Meskipun dihukum dengan dibakar,
Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam sabar menjalani dan tetap teguh hati untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam juga memiliki kesabaran, ketabahan dan keteguhan yang luar biasa. Ketika mendapat wahyu untuk mengorbankan putranya, meskipun Nabi Ibrahim sangat mencintai putranya, beliau tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan teguh hati. Baik, tepuk tangan luar biasa. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. 5 nabi dan rasul yang mendapatkan gelar apa? Ulul azmi. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Makasih ya. Oke. Nah, hebat. Sekarang kita refleksi. Ya. Mari kita merefleksikan diri kita. Mari kita dengarkan baik-baik anak-anak hebat. Kita refleksi sekarang. Bagaimana kita melihat ya, zaman dulu dengan zaman sekarang, zaman para nabi dan rasul dengan hari ini. Mari kita ambil sebuah kehidupan yang lebih baik. Bagaimana sikap sifat para nabi dan rasul itu kita refleksikan dalam kehidupan hari ini. Ternyata dulu itu juga banyak hoak. Sekarang pun tambah banyak hoaknya. Iya toh? Raffi, refleksi menurut kamu, pembelajaran yang bisa kamu petik hikmahnya apa hari ini? Devi? Saya mendapat pelajaran yang luar biasa. Berdiri sini. Saya mendapat pembelajaran yang luar biasa. Saya akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kehidupan dunia maya. Oke, jadi kita harus menerapkan ini dalam kehidupan maya. Jadi generasi digital yang berkarakter. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sip. Presentasi kalian bagus-bagus, desain kalian bagus-bagus. Ini kalau diunggah di media sosial, lalu banyak orang yang membaca, banyak orang yang melihat, lalu banyak orang yang mengikuti, maka itu akan menjadi jariah bagi kalian. Maka kalau dulu ada sebuah ungkapan, mulutmu harimaumu, maka hari ini jarimu itu adalah harimaumu. Kamu harus bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu posting. Kamu harus bisa bertanggung jawab atas apa yang kamu unggah. Karena itu akan dihisap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, akhirnya kita di penghujung materi pembelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Maka marilah kita tutup ya pertemuan ini. Nanti akan dipimpin Raffi. Silakan Raffi. Kita tutup pertemuan ini dengan doa bersama-sama. Coba semuanya doa kebab. Oke, sudah? Fi, silakan Fi. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, anggap baiknya kita berdoa dan berdoakan untuk kita dimanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tetap semangat, tetap sehat, tetap menjadi pribadi yang luar biasa, tetap menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter di dunia digital. Semangat anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.